Saudari dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada sebuah ungkapan. Ungkapan ini sebenarnya sangat mendalam maknanya kalau kita pelan-pelan merenungkan, mengkontemplasikan ungkapan ini. Karena agak rumit ungkapannya, pelan-pelan kita renungkan ya. Ungkapannya seperti ini. Dia semakin mempesona karena dia tidak berusaha untuk membuat aku terpesona. Agak rumit ya. Udah mulai bisa masuk, dipahami? Nah, sekali lagi saya katakan, saya ulangi. Dia semakin mempesona karena dia tidak berusaha untuk membuat aku terpesona. Ungkapan ini menurut saya sangat pantas kita alamatkan kepada Santo Yosef. Jadi memang nama yang paling tepat ialah Santo Yosef. Terjemahan tadi itu kurang tepat Yusuf. Jadi lebih tepat ialah Santo Yosef. Nah, alamat itu lebih tepat kita katakan kepada Santo Yosef. Mengapa? Karena di sepanjang kitab suci perjanjian baru, di sepanjang Injil, yang notabene dia berjasa untuk mendampingi Maria, mendampingi Kristus dalam rencana keselamatan Allah, tak pernah satu kata pun sebenarnya keluar dari mulut Santo Yosef di dalam Injil. Tak pernah keluar kata-katanya. Tapi justru karena dia tidak pernah banyak bicara, tak banyak kata-katanya, tak banyak kesannya sumbangsih pemikiran, kata-kata untuk keluarga Nazaret ini, tapi justru dalam keadaannya yang diam, yang kontemplatif itu membuat banyak orang terpikat, terpesona kepadanya. Di Vietnam, karena gereja Katolik masih baru bertumbuh di sana, orang-orang Vietnam kalau dibaptis nama baru laki-laki, mereka selalu ingin memakai nama Santo Yosef. Karena mereka terpesona dengan Santo Yosef ini. Nah, lihat kualitas seperti apa yang dihidupi oleh Santo Yosef ini membuat kita semakin terpesona kepadanya. Padahal dia tidak overacting, tidak berusaha, tidak cari perhatian untuk membuat kita terpesona. Pertama, ketika Maria mengandung, padahal mereka masih bertunangan, belum satu rumah. Disinilah salah satu letak kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual dari Santo Yosef. Ketika tunangannya kedapatan hamil, padahal dia tidak ada intervensi apapun di situ. Kalau laki-laki yang lain ini udah ngamuk, udah kesana kemari, melapor, bahkan ke pengadilan, mengatakan itu bukan saya. Tetapi Santo Yosef melihat seperti itu yang terjadi dalam Bunda Maria, dia duduk tenang dulu. Dan di dalam situasi dia keraguan-raguan, ada pertanyaan, dia duduk tenang. Membiarkan Allah yang berbicara ke dalam dirinya. Disinilah salah satu letak kualitas dari Santo Yosef. Kita manusia yang biasa ini, kalau ada sedikit persoalan, ada sedikit tidak pernah merasa bersalah, suara kita jauh lebih kencang. Mau membela diri, mau mengatakan bahwa inilah yang benar. Maka mari belajar dari Santo Yosef untuk tetap tenang ketika ada persoalan. Sebab dalam pikiran yang tenanglah nampak sebenarnya keputusan yang tepat yang bisa kita buat. Kualitas kedua yang dimiliki oleh Santo Yosef ialah ketika malaikat Gabriel memberikan nasihat kepadanya,
melalui mimpi, jangan tinggalkan Maria. Ambil dia tetap menjadi istrimu. Karena anak yang dikandungnya itu adalah Immanuel. Dialah yang menyelamatkan dunia ini. Begitu dia bangun dari tidurnya, Santo Yosef memiliki kerendahan hati untuk mau mendengarkan suara dari malaikat ini. Maka salah satu kualitas dari Bapak Santo Yosef ini, dia mau mendengarkan nasihat. Di kampung kami, maaf bukan di sini. Di kampung kami biasanya bapak-bapak susah mendengar nasihat. Karena merasa dia yang paling benar. Kalau istrinya memberi nasihat selalu dilawan, kurang didengarkan. Ini di kampung kami. Kalau di sini semua bapak-bapak orang baik-baik, saya kira ya. Nah, tapi lihat, dia mau mendengarkan masukan, nasihat dari orang lain. Yang kalau itu dia pandang baik. Maka saudari dan saudara, mari belajar dari Santo Yosef untuk jangan kita merasa bahwa kebenaran itu ada pada diri kita selamanya. Jangan berjalan seperti kacamata kuda. Bahwa pikiran kita lah yang paling benar, kata-kata kita lah yang paling tepat, jalan kita yang paling lurus. Tidak. Kita harus mau rendah hati mendengarkan nasihat-nasihat dari orang lain, masukan-masukan dari orang lain, meskipun itu nampaknya hal ini adalah soal keahlian kita, bidang kita. Ada saatnya kita harus rendah hati mendengarkan orang lain, supaya keputusan yang kita ambil lebih objektif, lebih profesional, dan lebih bijaksana. Kualitas ketiga yang bisa kita pelajari dari Santo Yosef ialah ungkapan tadi dalam Injil dikatakan, Santo Yosef seorang yang tulus hatinya. Saudari dan saudara, dalam kitab suci biasanya tokoh-tokoh yang disebutkan dalam kitab suci itu tak pernah penulis kitab suci itu memberikan keterangan soal sifat dan karakter tokoh tersebut. Karena kita yang disuruh menafsir, disuruh untuk mengkristalisasi, menangkap seperti apa karakter seseorang itu. Tetapi khusus agak lain memang ini, Santo Yosef ini. Santo Yosef ini oleh penulis kitab suci yang telah diilhami oleh Roh Kudus disebut keterangan yang definitif mengatakan bahwa Santo Yosef seorang yang tulus hatinya. Saudari dan saudara, dalam salah satu sabda bahagia yang diucapkan oleh Kristus di bukit itu, berbahagialah orang yang tulus hatinya, karena merekalah yang melihat Allah. Layak memang Santo Yosef mendampingi Maria. Layak dia yang pertama sekali melihat lahirnya putra manusia. Allah putra itu ke dunia ini. Karena memang dia pribadi yang tulus hatinya. Maka saudari dan saudara, agar kita juga bisa melihat dengan peka, dengan tanggap, dengan mudah kehadiran Allah dalam praktek hidup kita sehari-hari. Mari belajar dari Santo Yosef, belajar untuk tulus hati kita. Ketika kita telah memiliki hati yang tulus dalam hidup ini, maka kita akan memandang dengan mata yang bening, serta dengan hati yang hening seperti Bapak Yosef. Mari mengusahakan ketulusan agar kita melihat Allah. Amin.